Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngabak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, saya dengar dari jalan-jalan ya, dari Boston, Betul. Magelang, Magelang. keliling-keliling. Emang piknik itu? Itu bagian dari pelatihan dan piknik sekalian. Oh, oke. Kalau bicara piknik, bagaimana Mas Roni melihat potensi desa-desa di berbagai daerah di Indonesia tentang keindahan, tentang fungsi peran dan lain-lain? Iya, iya. Jadi memang salah satu kelebihan Jawa Tengah itu salah satunya memang pariwisata. Nah, ini menarik, pasca COVID itu triwulan 1 2023 itu kita naik wisatawan itu hampir 500% Wah, dibanding tahun 2022 di triwulan yang sama di tahun lalu. Jadi ada sekitar 2,5 juta wisatawan ke Jawa Tengah. ke Indonesia, seluruh Indonesia. Oh, Indonesia. Nanti, Jawa Tengah dapat berapa persen? Jawa Tengah itu? tuh mungkin sekitar 20-30% ada di Jawa Tengah. Oke. Nah, tapi akhir tahun bisa sampai 9 juta. Meskipun yang nilai 9 juta itu kalau di-compare sama mungkin Korea gitu ya, Singapura, kita masih belum terlalu tinggi. Tapi ini ada geliat yang luar biasa. Nah, potensinya kalau kita di Jawa Tengah, kita punya banyak curug, kita ada Borobudur, ada Prambanan gitu ya. Kita ada Dieng kalau di Banyumas. Kemudian kita banyak sekali tempat-tempat sehingga potensinya luar biasa. Dan yang menarik adalah banyak yang muncul dari desa-desa wisata. Seperti waktu kita buat Dieng Culture Festival waktu itu kan dari satu desa gitu kan. Bagaimana Pok Darwisnya bisa mengembangkan sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa. Dan sekarang udah taraf internasional ya. Taraf internasional. Kemudian kemarin narasumber kita juga datang kan dari Desa Serang, Iya. di mana dari nol akhirnya buat Delas, Dino Park segala macam yang membuat orang datang yang tadinya melihat desa sesuatu yang kecil tapi akhirnya menjadi tujuan wisata nasional, Wisman gitu kan. Dan saya pikir ini kalau kita kembangkan, karena gini, begitu ada orang attract ke satu daerah, ke satu desa, akan muncul putaran snowball berikutnya. Beli oleh-oleh lah, beli makanan UMKM lah, segala macam. Jadi saya pikir potensi wisata memang salah satu strategi untuk cepat kita kembali pulih dari perekonomian yang terpuruk kemarin. Gitu. Menarik ya. Dan Menarik. hari ini kita bicara soal Tentang wisata ini lagi ya. ini. Dan menarik juga karena yang kita menghadiri ini kemarin baru saja didatangi Pak Sandi. Oke, desa ini. Desa ini. Karena masuk dalam ATWI ya kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya-tanya deh sama yang bersangkutannya. Apa sih sebenarnya yang membuat bisa masuk ya di, kalau nggak salah masuk 75 besar atau berapa besar gitu. Nanti kita tanya. Iya, dan kemarin di luar acara ini kita ketemu dengan 2 kepala desa juga Betul, betul. yang mungkin jadi ketempatan ya untuk Jazz Gunung ya. Jazz Gunung Selamat. Jazz Gunung Selamat. Dan kita kaget-kaget lihat bagaimana dia bercerita tentang potensi dan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan budaya, seni ya. Oke, jadi menarik ini ya. Menarik. Soal desa-desa yang tumbuh berkembang dengan kekuatan atau potensi wisatanya yang mensejahterakan warga masyarakat. Jadi tamu kita ini siapa hari ini? Kita perkenalkan saja. Iya. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Cakep. Jangan bengong. Aduh, ini penggembira nih. Honornya kurang nih katanya. Iya, coba ditambah dulu. Ulang. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Cakep. Nonton Ngopi Ngapak buat kita belajar menjadi inovatif, atraktif, dan kolaboratif. Yuk, Kajah Seluruh, mari belajar sejenak sama ahlinya desa wisata yang kreatif. Kita sambut Mas Winarko. Mas Win, terima kasih sudah hadir di acara Ngopi Ngapak, nggih. Sama-sama. Silakan. Silakan, duduk. silakan. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Iya. sehat ya. Sehat. Gimana Mas Win? Kemarin kita ketemu ya, Mas Andi, kita mengunjungi Desa Pekunden bersama Mas Menteri. Oh iya. Tapi waktu itu kita nggak sempet ngobrol karena begitu ada Mas Menteri semua pada Tumbah ruah. iya limpah ruah Tumbah segala ruah. macam. Tapi kalau nggak salah desanya ini ya apa masuk
ATU itu apa? Masuk ADWI 2023. Apa itu ADWI? Anugerah Desa Wisata Indonesia. Indonesia itu tahun ini Tahun 2003, ya. masuk betul. berapa besar? Masuk 75 besar, dan di antara itu 40 yang dikunjungi sama Oh, jadi Menteri. 75 tidak semua dikunjungi, Betul, hanya 40 yang 40 dikunjungi. Ada termasuk kemungkinan. Pekunden. Pekunden ini masuk, kalau misalkan ini tahapnya kapan lagi sampai juara? Informasi pengumuman itu di bulan September besok. Oh, lihat lagi. Tahun ini, ya. Ada berapa kriteria yang akan diumumkan? Ada 5 5. kriteria. Oh, mudah-mudahan ya kita. Mudah-mudahan salah satunya bisa masuk. Amin. Amin, amin. Saya juga ke Bontang kemarin, itu ada desa wisata di atas laut. Wih, Nah, itu juga mendapatkan kunjungan juga. juga. belum kunjungan. Heeh. Memang posternya besar-besar dipasang, selamat datang. Terus mereka bilang, Pak Andi, kami nggak dikunjungi. Iya. Aku langsung foto di situ, aku tunjuk fotonya Mas Sandi. Heeh. Terus aku WhatsApp ke dia, nih ditunggu nih, kok nggak datang-datang. Aduh, maaf gitu aja dia. Jadi beruntung lah ya, Iya, Pekunden ini dikunjungi, Dikunjungi. sehingga paling nggak namanya naik ke permukaan ini. Betul. Pekunden. Baik, tapi apa istimewanya Pekunden ini sih? Kalau istimewanya mungkin kita salah satu desa yang CBT, Pak. Apa Apa itu? Pemberdayaan masyarakat. Jadi kita kan nggak punya potensi alam, Nah, ini nggak menarik. punya layak alam yang layak dijual gitu kan. Tapi kita punya UMKM banyak seperti itu. Jadi kita memang awalnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Pekunden itu ada Kampung Nopiamino. Di situ ada 25 pengrajin Nopiamino, salah satu makanan khas Nopia Banyumas. Mino, itu apa maksud Mino Makanan ini? khas Banyumas. Kenapa dibilang Mino? Kalau sudah familiar mungkin Nopia ya, Pak. Iya, biasanya Nopia. Nopia ya, cuma itu kecil jadi mini Nopia. Oh, Ini namanya Mini Nopia. Nopia. Iya. Jadi Oke. Mino. Mino Mino. betul ya. Kalau Oh, yang udah mini familiar ya. kan Nopianya ya sudah mendunia lah Oh, seperti ini itu. mini. Ya, dibuat yang kecil karena kan makan satu nggak habis. Saemploan gitu Iya, ya. Betul, Oke, seperti menarik ini. Itu keunggulannya. Keunggulan salah satu lainnya? keunggulannya ya. Kemudian yang kedua kita ada Umah Gamelan. Di situ bukan hanya sebagai pengrajin tapi juga ada sanggarnya. Jadi ada grup karawitannya seperti itu. Terus juga buat gamelannya juga. Jadi buat gamelan gitu. Iya. Oh. Dan bahkan sudah dipesan sampai keluar Pulau Jawa. Wow. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kebun buah naga. Kampung Buah Naga. Kebun Buah Oh, Naga. Kebun Buah Naga. Kebun buah naga. Oke. Di situ mungkin satu-satunya di Banyumas. Karena kan buah naga mungkin lebih banyak di Jawa Timur. Oh, jarang Iya. di sini. Iya, di Jawa Di Tengah Banyuwangi jarang. Di banyak Banyumas gitu banyak. saya lihat. Nah, Ya. betul juga kita juga belajar ke Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya, Oke. seperti itu. Nah, di sini juga potensinya besar itu ya. Betul, iya. Apalagi itu kan pakainya bukan pupuk kimia, tapi Oke, organik, seperti organik, itu. Jadi oke. memang rasanya jauh lebih manis, beda dengan yang di pasaran. Seperti Iya, itu. iya. Dan keuntungannya di situ kan bisa petik buah langsung. Oh, Jadi jadi kalau pengunjung- saya datang ke sana ada peluang untuk menikmati Betul. petik langsung buah Iya, naga di betul. sana ya. Jadi Wah, Buah naga menarik, bisa ini ada dipetik atraksi langsung ya. dimakan ya? bisa, Bisa, iya, ya? iya. Jadi pengunjung bisa datang langsung petik buah naga, mungkin selfie juga kan, seperti itu. Iya. Nanti makan di gazebo yang udah ada di Hmm. lokasi seperti itu. Oke, Itu salah terus satunya. apalagi? Kemudian ada rumah manggleng. Rumah tuh? manggleng itu makanan tradisional dari singkong. Mangling. Iya. Itu ada rasa pedas dan juga rasa original. Gitu. Di situ juga sudah cukup Itu dimasak ya? Apa gimana? Mangling? kering. Oh, kering. Iya. Tapi ada rasa pedasnya itu. Hmm. Seperti itu. Manggleng. Jadi mungkin itu makanan tradisional banget. Sudah cukup lama. Tapi alhamdulillah berkat rumah manggleng itu juga sudah diekspor ke luar negeri. Ekspor. Sudah Kemana? ke Australia, ke Dubai sama Singapura. Emang siapa yang makan mangling di sana? Ya mungkin awalnya dari teman gitu kan. Nah, Tapi ternyata akhirnya, orang sana iya, suka. suka juga. Mulai Hmm. dibeli dengan jumlah yang lebih besar. Iya. Wih, banyak sekali potensinya Iya. ini ya. Heeh. Terus ada apa lagi? rumah batik. Rumah batik. Iya, kebetulan kan di Pekunden juga ada beberapa pengrajin batik gitu kan. Jadi kita kumpulkan untuk menjadi satu komunitas sendiri. Kita fasilitasi ada tempat untuk praktek ataupun untuk galeri seperti itu. Rumah batik. Oke, apalagi masih ada? Masih banyak. Yang itu yang awal gitu, Pak. Itu yang awal kita ada lima potensi daya tarik. Karena memang kita unggulannya adalah kreativitas. Akhirnya banyak warga yang juga tertarik. Ada rumah roti Kim Oke, apa buat itu? roti ya, Iya. ya kan. Terus ada juga rumah galang-galing. Mungkin Apa udah itu? familiar galang-galing. Makanan khas Banyumas juga. Apa lagi ya? Nah, mungkin kalau lihat barangnya Iya, ngerti. Baru Yang kelihatan ya. Tepung bulat, Hmm. atasnya ada gula tapi digoreng. Oh, iya, Golang-galing. iya, iya.
galundeng mungkin. Galundeng. Itu juga ada, cuma sudah dimodifikasi sekarang ada yang isiannya keju ataupun macam-macam. yang lain. Kalau yang di pasar ya kan cuma umum ya bentuknya seperti itu. Kali ini sudah ada beberapa variasi lagi. Dan yang di paling ujung ada Kampung Garmen. Apalagi itu? Kampung Garmen itu ada seorang anak muda yang kreatif, akhirnya memberdayakan warga lingkungannya untuk menjahit. Menjahit, apa yang membuat dijahit? kaos, jas alma mater dari beberapa seperti kayak ini itu. dibuat di sana juga? Iya, betul. Oh, oke. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa menjadi tenaga kerja di Kampung Garmen. Oh, seperti itu. Itu Jadi banyak potensinya. Ini catatan menarik ya. Banyak desa yang merasa kemudian apa yang kita bisa jual, ini pemandangan yang nggak ada. Jadi banyak sekali orang yang berpikir wisata itu harus alam yang hebat. Awalnya juga sama, Mas. Nah, kita awalnya juga bingung, ya kan? Gimana awalnya dulu tuh? Jadi desa wisata mulai tumbuh itu kan di awal 2017-an, ya kan? Itu ternyata undang-undang tentang desa wisata ya, ada aturan untuk itu. Kemudian kita awalnya juga pengennya buat kesempatan situ, buat kolam renang di tengah sawah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dananya nggak ada. Terus kalau nggak alamnya rusak ini. Ya. Yang kedua ada COVID. Ya, kan? Akhirnya terkendala itu kan. Kita nggak kepikiran untuk buat itu lagi karena memang fokusnya kan penanganan COVID dan sebagainya. Tapi setelah itu kita dari Pemdes dan beberapa masyarakat masih pengen menghidupkan lagi desa wisata. Akhirnya kita komunikasi dengan pihak Kecamatan Banyumas, terus juga komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas. Kita minta tolong untuk pemetaan potensi wisata yang ada di Desa Pegunian khususnya seperti itu. Nah, ternyata malah mereka nggak berpikir untuk membuat kolam renang ataupun tempat wisata yang baru seperti itu. Tapi ini yang bagus, yang beda gitu loh. Kemudian punya potensi UMKM yang banyak. Itu yang kita jual seperti itu. Akhirnya dipetakan dari utara sampai ujung selatan, muncullah nama-nama itu tadi. Ada Kampung Nopiamino, ada Umah Gamelan, Umah Batik, Umah Manggeleng, Kebun Buah Naga dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kita kumpulkan beberapa tokoh masyarakat dengan lembaga desa, ya perwakilan lembaga desa. Akhirnya kita mengadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata. Jalan sampai berapa bulan lah, sampai akhirnya kita diresmikan sama Pak Bupati Banyumas di Desember 2021. Seperti itu. Sebagai desa wisata. Sebagai desa tujuan wisata ya. Dan pengelolanya Pokdarwis Wisangini. Baik. Jadi ini motor penggeraknya adalah kelompok sadar wisata ini. Iya, Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Tentu sekarang didukung oleh desa ya. Betul. Dari awal sudah ada dukungan penuh dari desa. Penuh dari desa. Memang harus harmoni itu ya. Ini Mas Winarko sebagai apa jadi? Saya ketua satu. Ketua satu Pokdarwis. Pokdarwisnya betul. Bukan kepala desanya nih. Bukan. Saya betul perangkat desa. Kepala desa. Kebetulan saya perangkat desa. Sebagai apa? Sebagai kasih kesejahteraan. Oke. Dan memberikan mengasih kesejahteraan. Iya. Melalui Pokdarwis. Melalui Pokdarwis betul. Nah, tapi awal pertama nih, mana yang pertama kali dibangun? Kan dengan kondisi tadi dipetain sama itu, terus diusulkan ABC. Kan nggak ada anggaran juga. Betul. Nah, itu apa anggaran pertama pakai apa segala macam? Kita nggak ada yang bangun, Mas. Kita hanya melengkapi. Karena memang semuanya kan sudah ada, ya kan? Karena memang UMKM udah ada ya. Cuma kita melengkapi. Sebagai contoh, kita butuh papan nama Sabta Pesona seperti itu. Kita butuh ngecat bagian ini seperti itu. Itu dari dana desa. Kalau memang diperbolehkan seperti itu. Karena kan mulai 2021 dana desa boleh untuk pengembangan desa wisata. Iya. Jangan cuma ngaspal infrastruktur aja. Betul. Cuma yang saya bingung kayak gini, pada saat seperti tadi, titik mulainya sampai wisatawan mau datang dan menganggap sebagai wisata gitu. Karena tadi desanya sendiri menganggap itu bukan wisata. Betul. Kan? Nah, itu gimana? Itu dari kita promosi. Oke, ada promosi. Ke sekolah-sekolah. Tapi apa dulu yang dijual itu apanya? Edukasi. Utamanya sebagai contoh di Kampung Nopiamino itu pengunjung itu diajari cara membuat mino nopianya. Jadi cara buat olahannya, ya, jadi kan mereka mungkin udah paham, tahu makanan mino nopia tapi nggak tahu cara buatnya. Di situ diajari dari cara uletannya sampai dengan manggang. Hasilnya pun dimakan oleh pengunjung. Oke, dibeli. Seperti itu. Nggak dibeli, sudah satu paket. Oh, sudah satu paket. Itu ini apa? Setelah disentuh Pokdarwis, apa sebelumnya nggak ada cara sebelumnya itu? Di masing-masing. Nggak ada base camp-nya. Teman-teman buat base camp. Iya, betul. Pada ngumpul semua di situ. Iya. Oke, itu jadi satu pengunjung, yang nopia, mini nopia. Terus apa lagi tadi?
Yang rumah gamelan, Nah, rumah memang itu gamelan sudah ada nih. ada Nah, ya. Kita terus? cuma tinggal menjual saja paket edukasi latihan gamelan. Oh, seperti jadi itu. edukasi, Iya. Iya, lihat jadi cara buatnya. wisatawan ke gitu-gitu. sana menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan Betul, ya. iya. Jadi Tidak memang cuma kita nonton aja, tapi boleh praktek, belajar betul, gitu ya. iya. Oh, Memang oke. kita fokusnya edukasi semuanya, Mas. Nggak ada yang, ya tadi saya sampaikan, nggak ada alam, ya kan? Edukasi cara nabuh gamelan. Jadi ini bagus juga, wisata proses. Iya. Ya kan? Proses dari ya, sebelum Lucu dan juga. sesudah, before and Lucu after. juga itu benar. Iya. Dan Before- sasarannya pun pengunjung yang datang ke kita bisa dikatakan 90% itu pelajar dari TK sampai mahasiswa. Seperti itu. Oke. Jualan paketnya berarti ke sekolah-sekolah tadi Iya, yang betul. mengedukasi Iya. sekolah ya. Betul. Tapi- Ada juga yang dari desa wisata lain untuk belajar studi banding juga ada. Ah, menarik. Ya sama seperti saya kirim Iya, itu. kepala-kepala desa saya belajar Iya. ke Pujon Kidul. Mm-mm. Ini menarik ya, catatan tadi bahwa alam itu tidak satu-satunya modal ya. Iya, betul. Karena di Pujon Kidul juga gitu. Mm-mm. Saya waktu ke sana saya lihat ini sebenarnya istimewa tapi nggak hebat-hebat amat. Mm-mm. Jadi saya bilang apa yang membuat mereka bisa sukses? Nah ternyata organisasi yang rapi ya, BUMDes yang Iya. betul-betul bekerja, Jalan, ide-ide ide-ide. kreatif, bagaimana mengatur agar mereka yang berdagang tidak merusak alam dan seterusnya. Iya. Nah kalau di Pekundan ini tantangan pertama ketika hendak mengembangkan desa ini menjadi desa wisata apa aja tantangannya? Pro kontra pasti ada, Mas. Iya, Masyarakatnya. iya, masyarakatnya. Ada yang Kontranya dukung. apa? Kontranya mungkin apa ya? Kalau istilah Banyumasnya itu usah pola-pola. Oh, ya, Kan jangan seperti itu. macam-macam Jangan gitu ya. macam-macam, ya apa Udah adanya deh, saja udah seperti ya, itu. iya. Tapi alhamdulillah teman-teman di Pokdes kan tetap solid karena memang kita ada pertemuan rutin setiap Hmm. bulannya. Jadi permasalahan apapun bisa diselesaikan dari pertemuan itu. Jadi kita tetap jalan. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun lebih ya sekarang. Malah masyarakat yang dulu mungkin kontra, malah sekarang mendukung sepenuhnya. Karena seperti sudah mendapatkan bukti manfaat yang Iya, diperoleh ya. seperti itu, iya. Tapi tingkat kesejahteraannya bagaimana perubahannya? Untuk pelaku yang tergabung di desa wisata pasti banyak sekali, Mas. Sebagai contoh mungkin yang paling signifikan itu di Kebun Buah Naga ya. Dulu Kebun Buah Naga kalau pas panen raya itu bingung mau jualnya kemana. Ya kan? Karena harus panen sendiri, dikirim ke pasar mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang setelah gabung dengan Pokdarwis, belum panen pun sudah antri. Kapan panennya? Saya mau berkunjung seperti itu. Wisatawan udah mulai tanya kapan ini Oh. panen, Nah, iya, saya seperti mau itu. ikut panen gitu Begitu ya. kita share di media sosial langsung semua datang, nggak nyampe 4 hari, nggak nyampe seminggu udah habis. Habis. Saya jadi ingat waktu yang desa Serang waktu itu ya, Ah. diawalnya dari kebun stroberi itu. Oh iya. Iya. Hmm. Ini ada menarik, ada benang merah juga. Iya tuh. betul, Masalah petik apa? stroberi, Petik stroberi. menikmati. Ini Dan lebih- kemudian ini lebih dahsyat nih. turunan-turunannya. Ini lebih dahsyat, buah naga. Buah naga. Buah Bisa naga. makan di sana, bisa diolah di sana ya, Iya, jadi jus paling jadi macam-macam jus. ya. Makanan-makanan turunan. Masih sementara paling jus. Oh, jus. Iya. Jus, Kalau ya. kerupuknya kemarin udah ada beberapa teman yang mencoba, tapi Iya. mungkin hasilnya belum maksimal optimal. ya. Iya. Kerupuk buah naganya. Baik, menarik ya. Terus kemudian cara mempromosikannya itu melalui apa ya? Di awal kita tadi saya sampaikan kita konvensional gitu. Kita buat brosur, kita bagi ke setiap sekolah, ke dinas-dinas terkait seperti itu. Terus kita juga manfaat media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita buat video yang menarik. Tapi efek yang paling berdampak setelah kita juara 1 tingkat Jawa Tengah. Oh, publikasinya itu Iya, luas betul. ya. Efeknya itu luar biasa. Sejak itu pengunjung semakin Makin banyak, betul. Kita kan harus juara kesana 1 itu tingkat kita. provinsi itu di tahun 2022, Iya, iya. ya kan. Sejak itu kunjungan memang luar biasa. Itu berapa pengunjungnya setahun apa per bulan atau Tahun gimana? 2002 kemarin sekitar 9 ribuan 1 tahun. 1 tahun Iya. 9.000. Dan tahun Dulunya yang 2023 datang ke sana dulunya ya bisa dihitung dengan Jari. orang yang kebetulan lewat nyangkut Iya, gitu ya. mungkin seperti Tapi itu. sekarang orang datang Iya, dengan betul. sengaja ya. telepon dulu mau kunjungan tanggal sekian sudah ada yang booking atau belum seperti itu. Berapa orang? Nah, seperti itu. Nah, itu nelfonnya kemana? Apa informasi dari apa Instagram? iya, apa dari media sosial semuanya. media sosial. Iya. Atau ada website khusus juga? Websitenya ada. Ada juga. Website, Instagram. Kalau kami FB. berdua mau ke sana terus bisa nginep nggak di sana? Ada homestay-nya. Oh, ada Iya, homestay. kita Berapa ada banyak homestay-nya homestay? 25 buah, 25 rumah. Itu rumah masyarakat Rumah ya? masyarakat, betul. Dan beberapa juga kelasnya, ada yang pakai AC, ada yang biasa seperti itu. Oh. Jadi memang ada warga yang punya rumah lumayan bagus dan berkenan untuk jadi homestay juga. Bagi hasilnya bagaimana tuh? Ada presentasinya. Oke. Kalau ada pengunjung yang tinggal di situ, 1 malam berapa? Seperti berapa itu. persen masuk ke Pengelola. Pokdarwis juga Iya, dan betul. ini. Iya. Baik. Semuanya sama seperti itu. Ke Pokja pun sama seperti itu. Oke. Bukan hanya homestay.
Baik, jadi kalau orang dari luar ya Banyumas datang bagaimana bisa sampai ke Pekunden ini? Kebetulan Pekunden itu kan masih dekat dengan kota ya, dengan kota kecamatan Banyumas khususnya. Jadi kalau dari luar kota itu tinggal ketemu di alun-alun, nanti tinggal Alun-alun alun Banyumas ya. Banyumas, betul. Jadi dari Purwokerto masih 45 menit lah Kurang ya. lebih, iya. Sampai ke Alun alun-alun. Banyumas nanti Dari lurus ke alun-alun barat, paling 500 meter oh, ke dekat barat, sekali, iya. ya. Udah ketemu di Balai Desa atau di Dan Gedung ini akan Sarwanda. bakal lebih seru lagi karena alun-alunnya mau direnovasi kan. Betul, Ya, iya. revitalisasi istilahnya. Revitalisasi, makin cantik, kemudian bisa mampir lagi. Betul. Ya, ini Harapan dari Pak Camat pun seperti itu, Mas. Heeh. Jadi dengan nanti mungkin Banyumas Kota Lama semakin bagus, Pekunden bisa menopang seperti itu. Cantik. Salah satu menopangnya. ini Banyumas nanti akan jadi kekuatan baru Betul. sebagai destinasi wisata. Iya. Karena Akan- kayak gini nih, akan desa-desa banyak ya, tumbuh, berkembang dengan potensinya masing-masing ya. Nah, kalau ke depan tuh apa yang hendak direncanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau mungkin ada atraksi-atraksi baru untuk dijual? Ada rencana apa? Kalau desa wisata, desa kreativitas tadi disampaikannya. Jadi memang kita nggak punya alam, tapi kita jualnya adalah kreativitasnya. Karena kita selama ini kan memang fokusnya ke 5, sekarang udah ada 11 destinasi atau fokusnya. Kita yang belum tergarap kan sektor persawahan atau tani. Oke, apa yang mau direncanakan Jadi itu? kita kemarin memang setelah eksplor lebih itu ada kolam ikan, ada sawah. Jadi kan nanti pengunjung bisa belajar cara tandur ya kan, panen dan sebagainya. Ini Atau padi mungkin- Mina ini ya? Iya, Mina. Betul. Oke. Atau mungkin cara tangkap ikan dan Iya, sebagainya. iya. Seperti itu. Ada irigasi yang mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk Emang sawahnya cukup luas di sana? desa Pekunden lebih luas sawahnya, Mas, daripada pemukimannya seperti Oh, itu. menarik ini. Penghasilannya apa itu? Dari banyak pertanian ya? Iya, lebih banyak pertanian. Tapi Nah. belum dieksplor malah, belum Belum diolah diapa-apain, untuk diolah. desa wisatanya seperti itu. Kita Tadi olah. menarik ini jadi catatan yang punya rencana membangun kolam renang di tengah sawah. Itu malah nggak jadi sekarang. Nggak Nah, ini kepikiran. kan banyak desa yang mungkin konsepnya itu menurut saya, Iya, menurut iya. banyak orang salah. Jadi dia hendak memindahkan kota ke desa, Betul. waterboom ini, Iya, itu, iya, ini, iya, itu. iya. Padahal orang datang itu karena keindahan sawahnya, Betul. Dan karena keasrian alamnya, ya. keasrian, masyarakatnya yang masih desa. Betul, iya. Jadi keunggulan itu mau diubah sama seperti di kota. Ya Iya, ngapain iya. kita datang ke desa kalau kemudian kita Di kota cuma sudah ada. mau berenang-berenang ya di kota aja. Iya, iya. Nah, jadi bagus juga sih gara-gara Iya, pandemi, gara-gara apa tadi ya? iya pandemi. Nggak ada anggaran. jadi, Nggak jadi. nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran juga. Kita udah buat blueprintnya, anggarannya sekian dan sebagainya, tapi memang karena memang terbatasnya anggaran, terus ketabrak pandemi juga, memang akhirnya nggak jadi sama Nah, sekali. ternyata menemukan Potensi potensi, yang lain. lain Betul. yang ternyata menjadi unggulan. Betul. Ini pelajaran yang luar biasa ya. Kita di tengah. Biasanya orang menyerah gitu Iya. atau ya sudahlah apa ojo ngono-ngono apa tadi? Baca pola-pola ya. Baca Ojo pola-pola. pola-pola. Iya. Tapi ternyata di balik apa keterbatasan ada potensi yang bisa dikembangkan dan Betul. sukses. Iya. Dan ini yang kadang-kadang buat orang-orang kota nggak bisa melihat itu ya. Semua harus dilihat dari kacamata hitungan, tapi tidak dilihat dari membangun potensi yang tersembunyi, hidden gitu. Iya. Itu menarik menurut saya. Ini dari Pokdarus sendiri setelah ada juara seperti apa, ada juara tengah, mudah-mudahan juga masuk juara ke nasional. Iya. Apakah nanti juga akan ada pengembangan yang lebih spesifik kan? Tadi kan baru ngomong pertanian sama itu ya, tapi ada yang lain nggak? Apakah? Kan tadi ngomong kreatif. Saya sempat kepikir di Purbalingga kan kita sempat mengundang yang e-commerce itu ya, Kampung marketers. kampung marketers. Apakah juga bisa jadi para warga desa itu menjadi orang-orang yang mengisi untuk menjadi customer service untuk startup misalkan seperti itu. Nanti kita bisa pertemukan gitu ya. Oh, siap. Beberapa kreativitas dari tempat-tempat lain biar makin komplit gitu ya komponen yang ada di dalam ini. Mudah-mudahan bisa, Mas Han. Jadi Oke. memang kita kalau sekarang sih memang kita fokusnya di Pekunden itu ada 14 RT ya, Mas. Dan harapannya setiap RT itu punya pokja sendiri seperti itu. Jadi nanti nggak ada istilah iri. RTA Kampung Nabi Amino satu RT itu punya penghasilan lebih, tapi RT sebelah malah nggak ada apa-apanya. Jadi kita berusaha untuk setiap RT itu punya daya tarik sendiri-sendiri. Dan kita berusaha untuk membantu mereka, memfasilitasi mereka dengan mungkin studi banding kemana seperti itu. Nah ini yang mungkin lagi kita pertimbangkan untuk tahun depan, pengen belajar untuk pembuatan gerabah.
Gerabah. Iya, Oh, karena kan gerabah. pekunden itu kalau di istilah sejarahnya itu pakundian, dari bahasa pakundian. Artinya, Pakundian itu istilahnya gerabah. tapi Seperti masih itu. Gerabah ada. dari tanah liat. Nah, sampai sekarang malah di Bandung nggak ada sama sekali Oh. pengrajin gerabahnya gitu loh. Jadi kita pengen Balik kembali, lagi, ya, betul. jangan-jangan ada punya DNA menjadi Betul. pengrajin Karena itu nggak ya. gampang kan. Saya ambil contoh nih ya, teman saya seorang novelis lah, Andre Hirata lah. Dia melihat ada ancaman bahwa para penambang liar di sana itu akan kehilangan pekerjaan karena timah sudah makin habis. Pekerja-pekerja yang dulu kerja di PT Timah juga udah mulai berkurang. Nah, mereka ini harus ngapain untuk bisa hidup? Nah, dia kan karena novelnya jadi film, dia dapat royalti banyak, dia bikin rumah untuk bikin keramik karena pasir kuarsanya itu kuarsa ya. Itu bisa dijadikan keramik. Nah, dia datangkan pelatih dari Jogja untuk membuat keramik. Ternyata nggak gampang, relatif gagal, karena tangan orang untuk mengolah keramik ini nggak, beda. Iya, orang betul. Jogja itu lebih halus, Betul. orang-orang di Jawa Barat di beberapa kampung itu anyamannya lebih halus, jadi belum tentu bisa. Belum Tapi tentunya. kalau ini ada sejarah, Iya. itu bisa jadi gerabah-gerabah dibuat macam-macam Mudah-mudahan produk ya. seperti itu. Iya. Oke, menarik ini. Menarik, Tapi menarik. saya selalu ingin tahu ya, kan tidak semua desa dikaruniai karakter orang-orang atau warganya yang melayani. Ya. Banyak di Papua, banyak desa yang gagal karena orangnya bukan orang yang biasa melayani. Kalau di Bali kan baru lahir langsung melayani. Nah, di desa itu bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa Untuk ada melayani, service, senyum, ya. servis, Service excellence bersih, gitu. apa segala macam itu penting. Itu bagaimana itu? Ya sebenarnya mungkin sama, permasalahan itu juga mungkin hampir ada di setiap desa ya. Cuma memang kita, alhamdulillah teman-teman yang digabung di Dok Darwis khususnya itu mau berjuang dari nol sih, seperti itu kan. Mereka nggak mikir pendapatan dulu seperti itu, tapi mereka berbagi sosial dulu, mengedukasi masyarakat. Sampai selama ini pun belum ada hasil yang mungkin sesuai lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah seperti itu. Jadi efek dari teman-teman yang menjadi leader itu, masyarakat juga akhirnya banyak yang ikut seperti itu, tertarik yuk. Si A nggak dapat apa-apa kok mau ya berjuang di desa wisata seperti itu. Akhirnya kan masyarakat yang lain ada yang tertarik seperti itu, ikut sama-sama menjaga desa wisata, membantu promosi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi diedukasi ya, Iya. bahwa kita kalau desa kita jadi desa wisata, kebersihan penting ya, Iya, sampah betul. nggak bisa, Betul. waduh sampah-sampah Walaupun masih ada plastik satu gitu. dua yang Iya, seperti tapi itu. tentu perlahan itu kan Iya, diajarkan betul, ya, iya. sehingga ada kesadaran. Betul. Terus senyum, menyapa, tapi itu memang karakter orang desa sih Iya, sudah ada modal seperti itu, ya. ada, betul. Oke, jadi apalagi tantangan yang dihadapi untuk pengembangan itu selain satu untuk mengedukasi masyarakat tidak mudah ya, betul. buang sampah ya Mbok, Betul. jangan sembarangan, sampah plastik itu ya harus dipilah-pilah dan seterusnya. Sudah Apalagi? mulai itu Bang. Untuk pengolahan sampah sudah kita mulai lewat bank sampah, tapi masih satu RW seperti itu. Kalau permasalahan yang lain tentu memang tadi disampaikan di awal, pro kontra masih ada, sampai sekarang masih ada ya. Jadi itu tetap permasalahan juga. Kemudian kesibukan dari teman-teman pengurus Pokdar juga kan nggak semuanya sama gitu. Iya. Seperti saya perangkat desa, ada juga yang guru ya kan, yang mungkin jamnya dari jam 7 sampai jam 3 harus di sekolah Kerja. seperti itu ya kan? Iya. Ada juga yang mahasiswa seperti itu. Jadi itu permasalahannya juga mungkin harus dicari jalan keluarnya seperti itu. Oke. Ada juga teman-teman yang masih nganggur, tapi waktunya full luang seperti itu, tapi masih nganggur. Itu juga PR juga untuk teman-teman itu. Jadi kalau ada pengunjung, kita memaksimalkan teman-teman yang masih nganggur dulu untuk menjadi pemandu wisata lokal seperti itu. Kan otomatis akan dapat income walaupun mungkin belum sesuai harapan seperti itu. Gitu. Biasanya kalau nggak ada uang kan hidup tenang ya, rukun. Kalau ada uang mulai berantem ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi alhamdulillah di Pegunungan enggak. Enggak ada. Nah, kan juga kadang-kadang saya lihat di berbagai daerah itu kejadian mulai muncul ormas-ormas berebut parkir, berebut restribusi ini itu. Bagaimana mengatasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Kebetulan di Pegunungan belum ada seperti itu. Oke. Tapi mungkin saja, tapi kayaknya peluang untuk terjadi itu sangat kecil. Karena memang
di Pekundan itu kan desanya nggak terlalu luas, ya kan. Terus setiap dari ujung utara sampai ujung selatan hampir tiap malam pasti ada kongko-kongko isinya Oke. di pinggir jalan. Saling mengenal Seperti ya itu, antar warga ya. seperti itu, iya. Kekuatannya Jadi, ini guyup, ya, pos guyup kamplingnya ya. juga rutin aktif. Jadi kan kalau keliling pasti ke pos kamling kan juga pasti ada pembicaraan seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada permasalahan untuk terkait parkir dan sebagainya, nggak ada. Cuma ya itu mungkin tadi saya sampaikan beberapa saatnya mungkin masih ada yang kontra karena mungkin kalau menurut saya pribadi sih mungkin belum dapat efek manfaatnya mungkin. Iya, Tapi ke depan kalau belum memang merasakan, mereka ya. dapat merasakan manfaatnya mungkin ya beda lagi. Karena ini kan bertahap. Iya. Biasanya mulai ributnya kenapa dia dapat saya tidak. Dulu seperti itu, Mbak. Kenapa dia dapatnya banyak saya kurang Betul, gitu. iya. Nah, ini kan kalau di Pekuunjan lagi. Pekunden. Di apa Pucon Kidul. Itu kan ada desa, kalau ini bicara mengenai sentra kegiatan wisata, ada desa atau dusun di mana sentranya itu ada di sini, sementara dusun sana tidak dikunjungin karena kurang menarik, aksesnya sulit. Nah, itu kan kemudian tetap dikumpulkan dananya, terus semua dapat. Jadi ada untuk beasiswa, untuk bantu bedah rumah dan lain-lain. Kalau di Pekundan ini sudah dipikirkan atau sudah dijalankan untuk Sudah supaya direncanakan. pemerataan? Sudah direncanakan, Oke. tapi memang hasilnya kan belum sebesar desa wisata yang lain. Iya. Kita dari setiap ada kunjungan kan masuk berapa rupiah seperti itu. Iya. Posnya sudah ada, nanti untuk yang kerja berapa persen juga, masuk kas untuk dana sosial ataupun yang lain juga sudah ada. Oh, sudah ya. Jadi katakanlah mereka yang tidak berada di sentra area ini juga mendapat manfaat ya. Iya, Karena sudah disisihkan sudah disisihkan. bagi yang mungkin sakit atau Betul, lansia anggota yang sakit, atau seperti itu. perbaikan rumah dan seterusnya ya. Ya supaya merata. Kalau tidak ada kecemburuan sosial ini. Iya. Kalau di tempat saya kan ada wilayah yang pemandangannya bagus, ada yang di seberang jalan pemandangannya nggak sebagus ini. Lalu bagaimana ini? Karena semua orang nanti homestay-nya akan ada di sini Betul, nih. iya. Oke. Kalau homestay kita udah merata dari utara sampai selatan. Jadi oke. setiap Pokja unggulan pasti minimal ada 10 homestay di situ. Jadi nanti kelompoknya di utara ada, tengah pun ada, selatan pun ada. Untuk jadi homestay itu swadaya masyarakat pemilik rumah ya. Iya. Dia yang memperbaiki sendiri, Betul, dia yang bersih-bersih. Kita dari Pokdes hanya bantu papan nama saja. Oke. Cuma mengarahkan harus seperti ini, seperti ini. Standar Kemarin kita juga kebersihan gitu ya. ada pelatihan dari Dinas Pariwisata untuk pengelola homestay juga. Baik. Jadi kalau ada yang selama ini merasa desanya itu tidak menarik untuk didatengin, mungkin ada bisa berbagi pesan kepada teman-teman, jangan putus asa. Intinya memang harus percaya diri lah. Percaya seperti itu. diri. Kita sebenarnya masing-masing punya potensi yang mungkin kadang-kadang di pikiran kita itu biasa. Tapi malah orang luar merasa itu layak jual, menjadi potensi yang menjadi unggulan seperti itu. Padahalnya sama. Waktu kita mau membuat desa pun tadi saya sampaikan di awal kan. Kita mau buat kolam renang dan sebagainya karena tahunya Nopia ya udah hal biasa di Pekundan. Batik udah hal biasa kan seperti itu. Umah gamelan setiap hari kita ke sana kan seperti itu. Tapi setelah kita minta pemetaan dari dinas terkait malah ini loh potensi sebenarnya. Ini loh potensi seperti itu. Jadi kita harus minta orang luar untuk menilai potensi yang ada di kita sendiri seperti itu. Nah, Mas Roni, kalau dari Bank Indonesia sendiri melihat potensi wisata ini untuk menjadi mitra itu seperti apa ya? Iya, jadi nanti buat desa wisata yang sudah mendapat penghargaan seperti ini kan nanti bisa tambah kerjasama. Contoh tadi ada homestay, apakah homestay udah pakai kris apa belum misalkan gitu ya. Kemudian nanti tadi kan tempat-tempat ini apakah toiletnya udah bersih apa belum misalkan. Nanti kita bisa kerjasama di situ. Jadi banyak titik-titik dari sisi atraksi tadi mungkin bisa ditambah, amenitiesnya mungkin bisa gitu ya. Akses ya mungkin udah, apalagi dengan adanya revitalisasi mungkin udah aman. Nah yang paling penting tadi sisi people dan promosi. Nah people-nya nanti bisa aja pelatihan kan, pelatihan kan tadi udah ada. Kemudian promosi. Nah saya jadi berpikir bahwa nanti bisa jadi kita perlu ada suatu media sosial atau website yang mengkonekkan semua desa wisata di Banyumas Raya. Jadi orang kalau mau datang nggak cuma Pekundan kan. Oh saya ada 2 hari, saya mau ke sini, ke sini. Syukur-syukur nanti tuh bisa satu terintegrasi, jangan satu uang rupiah. Dia bisa jalan ke beberapa tempat. Gitu. Itu menarik juga nanti kita bisa buat seperti itu. Nah, kembali ke Kris. Ini kan kita pakai baju Bang Kris ini ya. Coba kasih lihat dulu ke penonton. Bang Kris. Nah, saya cuma mau tahu nih. Karena saya ini
kalau belanja, terus saya bilang, saya bisa pakai kris ya. Ada juga yang bilang, apa Pak, saya mau pakai kris. Maksudnya, saya bilang, itu saya pembayaran pakai, oh QRIS. Nah, saya kemarin main ke BI Pusat, saya tanya nih ke teman-teman, ini sebenarnya pengucapannya gimana sih? Kris Pak Andi, kris. Lah tapi masih ada yang QRIS. Jadi sebenarnya bagaimana nih pengucapannya? Harusnya yang benar Kris. Kris. Kris K. K ya. Tapi karena memang ini hurufnya depannya Q, karena kan QR kan dari Iya. bahasa Inggris, maka Q quick respond kan. Iya. Tapi kita sepakat ini dibacanya Kris. Kris ya. Nah, Kalau enggak QRIS. susah. Susah gitu ya. Jadi Kris. Kris. Oh, nggak bisa Pak di sini pakai kris, sini pakai pedang. Baik, terima kasih Terima banyak kasih. nih. Udah hadir ya Mas Win. Terima kasih Mas. Semoga satu hari kelak kita bisa main-main ke sana. Betul. Kami tunggu. Dan kita lihat doakan semoga juara. Amin, juara. amin, amin. Oke, Kan sudah masuk kita udah 75. sempat ke sana, jadi mungkin kalau saya ada belum. sentuh-sentuhan mungkin bisa jadi juara. Gitu. Oke, amin. Amin. Ya. Apalagi udah hadir nih, ngopi ngapa? Ngopi ngapa? Nanti Ngobrol kita kirim ke Pak Menteri. Pak Menteri. Itu nggak boleh Nggak curang. boleh. Kita Biar- harus fair. Biarkan jurinya bekerja dengan baik tanpa Betul. dipengaruhi oleh siapapun Siapa? juga. Dan kita yakin juga juri tidak terpengaruh. Baik, tidak Baik. pesta yang tidak berakhir. Tidak berakhir, jadi kita harus akhiri ngobrol-ngobrol menyenangkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kita tutup ya. Ya, Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. cakep. Sekian episode Ngopi Apa kali ini. Semoga selalu memberi inspirasi. Iya, Mas Roni. Mas Andi, Ngopi ngabak. ngobrol pintar, ngasih dam. Senang bisa berbagi. Iya.